Kondisi tak lazim Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, sebelum alami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat. Adapun kondisi Bas dan fakta baru dari kecelakaan maut tersebut, diungkap Kompolnas. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kepala Kompolnas, Irjen Purn Puji Hartanto Iskandar, mengatakan terdapat perbedaan pada bagian luar dan dalam bas yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Menurut Puji, bagian luar bas sengaja dipoles agar terlihat seperti kendaraan baru. Hal itu disampaikan Puji saat meninjau bangkai Bas Putra Fajar di Terminal Subang, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Bas maut ini bas tua yang disulap dengan casing baru, sehingga terlihat seperti mobil baru, jelas Puji, dikutip dari tribunjabar.id, Senin. Tak hanya itu, bagian luar bas diduga sengaja dipoles hingga menyerupai kendaraan Heidecker. Namun, menurutnya, bahan yang dipakai untuk mengubah bas menjadi Heidecker tidak sesuai spesifikasi. Hal itu mengakibatkan bas tidak tahan benturan. Ditelisik lebih jauh, bas Poltrans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut ternyata masa berlaku kirnya telah habis sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, jelasnya. Hal ini diketahui dari data yang tercantum pada aplikasi Mitra Darat milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penampilan luar bas ini tidak sesuai dengan kondisi medinnya. Ternyata, bas dengan balutan bodi Jetbus 3 ini menggunakan sasis yang sudah tua. Sasis yang digunakan adalah Hino AK1 JRKA, produksi tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006. Berarti mobil ini menggunakan sasis sudah berumur 18 hingga 21 tahun. Sudah sangat tua dan tak layak, ucap Puji. Selain itu, bas juga terindikasi telah beberapa kali disulap. Sesuai undang-undang yang berlaku akan kita sanksi tegas tanpa pandang bulu agar menjadi efek jera buat pobas lainnya agar tidak sembarangan menyulap bas tua dengan casing baru, imbuhnya. KNKT saat ini mendalami terkait penyebab terjadinya kecelakaan bus di Subang yang menelan korban jiwa. Seperti diketahui, kecelakaan bus pariwisata Trans Putra Fajar berplat AD telah menewaskan 11 orang, 13 luka berat dan 40 luka ringan. Bus sempat terguling usai menabrak mobil dan pengendara sepeda motor di Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei. Diduga bus tersebut mengalami remblong, sementara remblong ada beberapa jenis yakni disebabkan oleh kesalahan pengoperasian pengemudi dan kesalahan teknis sistem pengereman. Ahmad Wildan, investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengatakan, kemungkinan dan malfungsi dari sistem pneumatik yang menyebabkan angin tekor bila memperhatikan beberapa keterangan. Namun hal ini masih dilakukan pendalaman sehingga nantinya semua faktual dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Wildan menegaskan pihak KNKT belum berani menyimpulkan apapun untuk saat ini karena masih dalam tahap pembuktian hipotesis. Oh, mobil aqua. Ada isinya nggak? Kosong ya, apa kosong? Udah kasih jalan. Itu mobil aqua nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang itu. Yang itu. Mobil aqua. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi terkait kecelakaan bus Trans Putra Fajar yang telah menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. KNKT mengungkap sejumlah temuan soal kondisi bus yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok ini. Ketua KNKT Suryanto mengatakan bahwa ditemukan perubahan spesifikasi, terutama di bagian rangka bus yang dibuat menjadi lebih tinggi. Menurutnya perubahan ini berpotensi mempengaruhi kestabilan dan kelimbungan kendaraan. Padahal rangka bus seharusnya mampu melindungi penumpang ketika terjadi benturan
KNKT juga memeriksa sistem kelaikannya terutama dengan sistem pengeremannya. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Selain itu, Suryanto mengatakan KNKT juga mengecek terkait sistem keselamatan lainnya. Meski begitu, terkait hasil inspeksi ini, KNKT tidak bisa memastikan kapan bisa keluar. Menurutnya, data dari inspeksi ini perlu dikalibrasi dengan data lainnya, seperti data dengan wawancara sopir. Aja, lampu itu kalau apa ya? Baik, izin melaporkan saat ini pihak KNKT bersama dinas terkait sedang melakukan pemeriksaan terhadap bus maut Putra Fajar Wisata yang semalam menewaskan 11 orang akibat mengalami kecelakaan terguling di kawasan Lembah Sarimas Ciater Subang yang diduga berdasarkan keterangan tadi siang sopir menyebut bahwa memang remnya blong sehingga sopir kaget dan tidak hilang kendali sehingga akhirnya sopir memutuskan untuk membuang mobil tersebut ke arah kanan hingga akhirnya terguling dan menyebabkan korban 11 orang diantaranya 10 orang dari dalam bus dan 1 orang pengendara motor yang ikut tersabat akibat mobil bus ini. Ibu korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar di Ciater Subang, Jawa Barat mengungkapkan sang anak sempat bekerja sambilan. Bahkan separuh gaji yang dihasilkan oleh korban Mahesya Putra tersebut selalu diberikan kepada sang ibu. Air mata Rosdiana tak bisa terbendung ketika mengingat anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Ciater tersebut. Rosdiana berusaha tetap kuat ketika kembali mengungkap kenangannya tentang Mahesya Putra. Wanita 37 tahun tersebut dengan tegas bersaksi bahwa anaknya merupakan sosok yang baik dan disukai oleh banyak orang. Almarhum Mahesya juga tak pernah malu meski semasa hidupnya kerap banting tulang membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai kuli panggul. Rosdiana pun mengira bahwa kemauan keras Mahesya itu disebabkan melihat adik-adiknya yang putus sekolah akibat tak memiliki biaya. Upah sebesar Rp50.000 yang didapatkan Mahesya dari hasil memanggul juga sering dibagi dua dengan dirinya. Kini setelah Mahesya sudah tiada, Rosdiana pun menyebut bahwa keluarganya begitu berat menghadapi kenyataan. Terlebih sang anak yang merupakan tulang punggung keluarganya. Mahesya dikatakan Rosdiana setelah lulus sekolah berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, namun juga sambil bekerja. Hal itu ingin sang anak lakukan untuk membiayai adik-adiknya. Anak yang baik sama teman-teman di sekitarnya juga alhamdulillah banyak yang suka sama tetangga-tetangga juga sadar orang tuanya enggak ya kalau lagi ada dia disuruh sama orang kena tetangga motivasi apa gitu dia mau kan dia nggak malu gitu yang penting dia hasilkan buat ibunya dia aja bisa dibayar 50.000 sekarang setengah saya sih nggak mau nggak betah aja nggak terpor aja ya berat bilang apa memang itu dia protokol keluarga dia sendiri dia juga tahu ayahnya gimana ayahnya nggak ini sama saya gitu sama dia juga kurang dan jadinya dia bisa gitu aku keluar kita saya jadi nyampan yang balita dua kembar sama yang TK sama yang udah remaja sih sekarang yang remaja ini udah putus sekolah punya biaya jadi karena itu mau bagi
mengangkat derajat orang tuanya Mbak. Dia lihat adiknya nggak sekolah, putus sekolah gitu karena biaya mesti mati. Jadi dia nikah pakai bagi dia punya kuliah sambil kerja di itu. Pokoknya ibu tenang aja, semua adik-adik ntar yang bayarin gitu. Pokoknya ibu tenang aja di rumah gitu, nggak usah kerja itu. Kalau untuk barang mesek juga makanya aku minta duit Bu. Oh iya ini kerja jadi. Tribuners, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Rima Anggi. Pihak SMK Lingga Kencana akhirnya buka suara setelah kecelakaan bus maut di Ciater, Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu. Diketahui imbas kecelakaan bus rombongan siswa SMK tersebut, 11 orang meninggal dunia, sementara 12 orang mengalami luka berat dan 20 lainnya luka ringan. Pihak yayasan mengatakan akan memanggil guru dan murid yang selama dalam insiden kecelakaan ini. Sekretaris WKS Dedi Ahmad Mustafa menyebut pemanggilan guru dan murid SMK Lingga Kencana itu guna menjelaskan bagaimana kondisi dan kronologi yang sebenarnya terjadi saat insiden kecelakaan. Selain itu, upaya berkomunikasi dengan pihak guru dan murid untuk meluruskan informasi yang ada saat ini. Sebab kabar yang ada di luar, kata Dedi, masih simpang siur, terutama terkait kronologi dari kecelakaan. Meski demikian, pihak yayasan memerlukan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan guru dan murid yang berada dalam bus tersebut. Diketahui para korban selamat masih mengalami syok dan trauma sehingga belum bisa dimintai penjelasannya. Dedi lebih lanjut menuturkan korban meninggal akan diberi santunan. Santunan berupa asuransi dari Jasara Harja dan juga santunan dari pemerintahan Kota Depok akan diberikan pada Senin 13 April malam ini. Dedi menyebut pemberian santunan memang dikebut agar bisa diserahkan sebelum 24 jam setelah pemakaman para korban. Pemberian santunan tidak hanya diberikan kepada korban meninggal dunia. Pihak yayasan juga mengupayakan pencairan asuransi terhadap korban luka. Bagaimana kita menangani korban terkait dengan kendaraan, kita akan panggil panitia pelaksana. Silakan saudara panitia pelaksana, you ambil data, you ambil ini kelayakan sebagainya. Kenapa di sini sampai terjadi? Termasuk travel Pak Haji, termasuk travel. Iya. Itu kan panitia kan terkait dengan itu. Berarti panitianya dan guru nggak Pak? Kita berharap dapat informasi yang seterang-terangnya apakah ini mobilnya yang tidak layak, ataukah drivernya yang tidak layak, ataukah ada faktor lain. Jadi karena panitia itu masih bekerja fokus kepada yang luka dan masih fokus kepada yang dirawat, mereka belum kita bisa panggil. Terus anak-anak yang sudah pulang pun kayaknya masih ada trauma. Nah, guru-guru yang ikut di mobil itu pun tadi datang ke ruangan kita, itu bukan ada cerita, datangnya keluar air mata. Jadi untuk lengkapnya mungkin kita tunggu sampai guru-guru, siswa-siswa yang ada di situ, kita minta kesaksiannya, kita minta bicaranya supaya dia tenang dulu seperti itu Pak. Bagaimana kita menangani korban terkait dengan kendaraan, kita akan panggil panitia pelaksana. Menyusul kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat, sejumlah warga menggelar doa bersama dan salat gaib. Doa bersama dilakukan di lokasi terjadinya kecelakaan bus Trans Putra Fajar pada Minggu 12 Mei. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari warga setempat. Seorang warga bernama Ahmad Herman mengatakan warga setempat berempati terhadap para korban kecelakaan. Sebelum berdoa, warga terlebih dahulu melakukan tabur bunga di tempat kejadian perkara. Tampak di lokasi itu masih terdapat puing-puing kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Sabtu malam. Sementara itu kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan ini terjadi di Jalan Raya Ciater yang memiliki kontur menurun dan berkelok. Di salah satu sisi jalan terdapat pula kebun teh, sedangkan di sisi yang lain berjejer warung-warung. Saat malam hari, kondisi jalan tersebut minim penerangan.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menuturkan, lokasi insiden yang telah menewaskan 11 orang ini merupakan jalur black spot atau rawan kecelakaan. Tadi berarti. Alfa. Oh, ke atas.